Anda semua berikan dukungan yang menyaksikan bersama dengan kami yang juga menyaksikan. Asnawi angkat jabret. Siapa kita? Indonesia. Siapa? Menambah kecepatan cutback. Sudah diangkat dan jabret. Siapa kita? Indonesia. Lolos. Jabret. Kita Elkan bagus. Sudah. Siapa kita? Siapa kita? Si Rafli. Jabret. Oke guys, ulang coba-coba. Ya teman-teman, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Nepal dengan skor telak 7-0 dan memastikan lolos ke Piala Asia. Setelah kurang lebih di tahun 2007, timnas Indonesia menjadi tuan rumah, atau ketika mengikuti kualifikasi di tahun kurang lebih kalau salah ralat teman-teman di tahun 2004. Jadi kalau kita hitung mundur 15 tahun ke 2007 pada saat timnas Indonesia menjadi tuan rumah. Kalau kita hitung ke babak kualifikasi terakhir kali diikuti timnas Indonesia lolos di tahun 2004. Oke, gol pertama timnas Indonesia dicetak oleh Dimas Derajat menit 6, asis Asnawi Mangkualam, kemudian Witan Sulaiman menit 43, asis Asnawi Mangkualam, kemudian Fahrudin Arianto di babak kedua menit 54, Sadil Ramdhani asis dari Rafli menit 55, Elkan Bagat menit 80 asis Witan Sulaiman menit 81 asis Ricky Kambuaya, kemudian Marcelino Ferdinand asis dari Rafli. Oke, sebelum kita bahas ke jalannya pertandingan teman-teman, ada dua hal yang akan kita bahas sebelum masuk ke pertandingan. Yang pertama teman-teman, bahwa selesai kualifikasi Piala Asia ini, nasib Sintayong akan ditentukan. Ya, beberapa waktu lalu teman-teman aku melakukan interview dengan Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bole, dan beliau mengatakan sebaiknya Sintayong fokus ke timnas U20 untuk persiapan Piala Dunia usia U20 teman-teman. Tentunya setelah apa yang dilakukan oleh Sintayong bersama timnas Indonesia, membangun pondasi, memberikan pemahaman taktik, memberikan pemahaman bagaimana permainan dari Sintayong itu, tentunya akan sangat disayangkan kalau misalnya Sintayong tidak menjadi pelatih timnas senior. Pun halnya teman-teman, ini perlu digarisbawahi ya, perlu digarisbawahi bahwa ini semua keputusan pada akhirnya Sintayong. Ini perlu kalian camkan teman-teman, bahwa PSSI menunggu jawaban dari Sintayong. Ini sesaat aku melakukan interview sama Ketua Umum PSSI, beliau mengatakan demikian. Kita tunggu selesai kualifikasi Piala Asia, bagaimana respon daripada Sintayong. Apakah dia siap menjalankan apa yang sekarang dia jalankan atau bagaimana? Ini kembali ke Sintayong teman-teman. Tetapi kalau PSSI kan udah jelas dia inginnya ke U20 aja, tetapi kembalikan lagi Sintayong bagaimana. Tapi kalau misalnya Sintayong mengambil keputusan untuk ya melatih U20 aja, tetap kita hormati teman-teman. Walaupun tentunya ya sangat disayangkan dan agak-agak mustahil juga ya, quote and quote, misalnya Sintayong melepas tim yang sudah dia bangun pondasinya, sudah dia bangun sistemnya ke pelatih lain nantinya. Kenapa? Tentunya kalau misalnya pelatih lain masuk, rebuild up terjadi teman-teman, dari nol lagi membangun timnas, dan ya sangat disayangkan. Dan yang kedua teman-teman, bagaimana respon dari PSSI terkait tentang apakah mengambil inisiator untuk menjadi tuan rumah Piala Asia. Ini penting juga untuk timnas Indonesia ke depannya seusai pertandingan ini teman-teman, karena salah satu syarat untuk menjadi tuan rumah Piala Asia tentunya harus lolos dari babak kualifikasi Piala Asia. Nah, kalau kita lihat teman-teman bagaimana pola pikir dari AFC ataupun stakeholder AFC, salah satu pertimbangan yang mereka acu teman-teman ya, di samping infrastruktur dan lain sebagainya teman-teman, yaitu atmosfer daripada tuan rumah yang akan menjadi
tuan rumah Piala Asia pasti ya teman-teman. Kalau kita bicara tentang Indonesia, nggak usah kita ragukan lagi bagaimana atmosfer, bagaimana penontonnya, bagaimana supporternya. Bahkan ketika bukan pertandingan timnas Indonesia, kita ambil case ya teman-teman, pertandingan timnas Jordania menghadapi Kuwait sebelum pertandingan Indonesia menghadapi Nepal ini, kita lihat aja ada yang seujon terhadap timnas Jordania akan main sabun dan lain sebagainya. Karena kalau kalian yang menonton video aku sebelumnya teman-teman, bahwa ya gampang aja sebenarnya, gampang aja. Kalian buka Google Translate, ini tips and triknya ya, untuk lebih banyak membaca. Kalian buka Google Translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, kemudian apa yang ingin kalian cari terkait tentang timnas Jordania ataupun Kuwait ataupun Nepal dengan bahasa-bahasa mereka masing-masing ya tentunya. Nah, sebelumnya udah aku bahas, Jordania ini nggak akan main-main menghadapi Kuwait dan terbukti dia juga terlihat serius. Nah, banyak juga pada saat pertandingan tersebut yang mengatakan, ya kok Jordania banyak membuang-buang peluang. Ingat bos, ingat. Jordania ini memiliki masalah dari sisi efektivitas, bukan hanya ketika menghadapi Kuwait tadi, bukan hanya selama di kualifikasi Piala Asia, sebelumnya juga mengalami masalah di efektivitas. Pun halnya teman-teman, pelatih dari Jordania sedang dalam keadaan pressure. Nggak mungkin hal-hal konyol dilakukan pelatih Jordania ketika menghadapi Kuwait. Bagaimana aku mengetahuinya? Ya, salah satu informasi yang aku cari ya seperti itu. Di samping memang beberapa analisis teman-teman, penganalisis dari Kuwait, dari beberapa Timur Tengah aku cari dan aku gali dan aku hubungi, nggak ada mengarah hal-hal seperti itu, walaupun mungkin. Oke, itu dua hal yang penting sih ya pasca kemenangan dan lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia. Bagaimana nasib Sintayong nantinya dan bagaimana inisiatif dari PSSI, apakah mengambil kesempatan untuk menjadi tuan rumah dari Piala Asia, teman-teman. Oke, kalau kita bicara tentang jalannya pertandingan, timnas Indonesia di atas kertas menggunakan pola seperti biasa, teman-teman. 3-4-3 ataupun 5-2-3 seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Di belakang ada Nadio, kemudian Fahrudin, Rizky Ridho, Elkan Bagat sebagai 3 back, kemudian 4 pemain di tengah, Asnawi, Ricky Kamboya, Klok, Pratama Arhan, kemudian Sadil Ramdhani, Dimas Derajat, Witan Sulaiman. Kemudian dari Nepal gunakan pola 4-1-4-1. Nah, di samping permainan timnas Indonesia menang dengan skor 7-0. Coba ini mungkin kalian nggak ngeh mungkin ya, ataupun nggak detail mungkin terhadap situasi proses terjadi 7 gol timnas Indonesia secara rata-rata ya overall. Coba perhatikan gol pertama dari timnas Indonesia yang dicetak oleh Dimas Derajat, Witan Sulaiman, Fahrudin Arianto, Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, Elkan Bagat, Marcelino Ferdinand. Rata-rata itu berawal dari kesalahan intercept yang dilakukan oleh pemain Nepal. Kesalahan yang dilakukan oleh pemain Nepal, baik itu salah passing ataupun ingin membuang bola tapi bola tersebut jatuh ke pemain timnas Indonesia dan dihajar oleh pemain timnas Indonesia secara terus-menerus. Kenapa aku mengatakan kalian perlu memperhatikan hal tersebut? Ya, karena itu penting teman-teman melihat bagaimana proses gol timnas Indonesia tercipta. Bahwa ya aku tetap mengapresiasi, tapi pentingnya ketika kita melihat timnas Indonesia teman-teman membangun ataupun menciptakan gol dari set up play yang terkonsep dari belakang. Dan ya beberapa kali create memang dari set up play, tapi kita nggak usah terlalu terlalu memuja-muji juga, tapi kita harus juga objektif bahwa beberapa kali gol yang diciptakan oleh timnas Indonesia berasal dari intercept yang salah dilakukan oleh pemain-pemain Nepal. Pun halnya Nepal bagus di awal-awal pertandingan, passingnya bagus, dan ada juga membandingkan passing Nepal lebih bagus daripada pemain timnas Indonesia. Bos, nonton makanya beberapa kali pertandingan Nepal di kualifikasi Piala Asia ini juga, ataupun beberapa pertandingan friendly match. Aku kebetulan tonton kualifikasi Piala Asia, memang beberapa pertandingan memang passingnya bagus-bagus. Nah, kemudian kita kembali ke permainan teman-teman. Kalau kita lihat di pertandingan ini terlihat ya, timnas Indonesia mendominasi dalam arti ya
Nepal menunggu. Otomatis bola akan banyak dikuasai oleh pemain timnas Indonesia. Nah, lalu problemnya kesalahan-kesalahan dilakukan oleh pemain timnas Indonesia, baik itu dari sisi passing atau kecepatan buru-buru dalam mengambil keputusan. Nggak heran 15 menit ataupun 20 menit teman-teman, pemain-pemain timnas Indonesia malah beberapa kali melakukan kesalahan yang bisa diciptakan peluang oleh pemain-pemain Nepal. Tapi that's why teman-teman, apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia dengan menciptakan gol lebih awal itu meningkatkan optimistis ataupun tingkat kepercayaan daripada lama menciptakan gol. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, timnas Nepal ini ketika bertahan gunakan pola 4-1-4-1. Timnas Indonesia coba istilahnya melebihkan pemain di jarak antar lini tengah dan lini belakang dari timnas Nepal dengan meletakkan 5 pemain melawan 4 pemain back Nepal. Nah, jadi kan kalah jumlah. Nah, otomatis pemain-pemain timnas Indonesia memanfaatkan kemenangan jumlah tersebut dengan permainan apa? Permainan lebar lapangan. Nah, lebar lapangan kiri ataupun lebar lapangan kanan. Perhatikan aja, pada saat build up, 3 back di bawah timnas Indonesia mencari sektor kiri ataupun sektor kanan permainan ataupun pemain-pemain timnas Indonesia. Nah, Klok sama Kamboja kan kelihatan lebih condong maju ke depan, jarang turun ke bawah. Nah, salah satunya ya ingin bermain memang pure dari sektor sayap kiri ataupun sayap kanan, dan beberapa kali tercipta dari cutback. Itu poin pertama. Yang kedua teman-teman, bahwa timnas Indonesia kelihatan 3 back-nya ini ya, tetap aku apresiasi Elkan Bagot, Rizky Ridho, Fahrudin Arianto teman-teman. Ya, dari sisi apa yang aku soroti? Dari sisi memainkan bola, ball playing defender. Nah, coba kalian tonton sekali lagi replaynya, sekali lagi teman-teman, lihatlah. Kalau misalnya tidak ada support dari Klok atau Ricky Kamboja yang cenderung bermain lebih ke dalam teman-teman, lebih ke atas, lebih ke depan teman-teman, Elkan, Rizky Ridho, Fahrudin Arianto cenderung menunggu pemain dari sayap kiri ataupun sayap kanan turun. Rata-rata seperti itu ya. Nah, yang aku maksud itu ball playing defender itu Elkan Bagot, Rizky Ridho, Fahrudin Arianto jarang sekali untuk bisa mendrive bola, bawa bola ke depan, istilahnya sebagai back yang bermain sebagai playmaker, bawa ke depan untuk memberikan umpan-umpan depassing ke depan. Depassing itu memberikan umpan dari lini bawah seorang back langsung ke striker ataupun ke lini depan, itu jarang. Mereka lebih bermain lebih hati-hati, lebih pragmatis dalam tanda petik ya, back-backnya lebih taktis, memberikan umpan ke pemain yang dekat dari siapa yang menguasai bola. Nah, kalau kita bicara tentang 3 back, permainan 3 back, kita ambil aja contoh Chelsea. Nah, Chelsea itu beberapa pemainnya kita ambil aja, sebut Rudiger yang sudah pindah ke Real Madrid, itu bagus banget ball playing defendernya. Dia mampu drive bola ke depan pada saat pada saat gelandang-gelandang Chelsea mati ataupun deadlock, dikunci teman-teman, dia drive bola ke depan, kemudian langsung memberikan deep passing ataupun umpan ke lini depan daripada pemain-pemain dari Chelsea. 3 ini ya teman-teman perlu menjadi sorotan. Nah, nggak heran Jordi Almat ataupun Sandy Walsh, khususnya Jordi Almat teman-teman, itu memiliki karakter ball playing defender. Itu ketika aku menyaksikan di liga yang dimainkan oleh Jordi Amat. Tapi overall teman-teman, ini kemenangan yang patut kita syukuri, kemenangan yang jarang timnas Indonesia mampu di level turnamen resmi dan bergengsi, salah satu kualifikasi Piala Asia ini teman-teman, sampai beribet bisa menang dengan skor yang sangat besar. Oke, mungkin sampai sini aja di video teman-teman. Kalau ada kesempatan, aku buat analisis taktiknya. Dan selamat untuk timnas Indonesia, selamat untuk Ketua Umum PSSI secara khusus teman-teman. For your information juga teman-teman, terkait tentang Sintayong ini sudah coba aku hubungi ya dengan salah satu exco PSSI, Pak Aruna Sumitro, dan beberapa lainnya terkait terkait tentang timnas Indonesia bersama Sintayong ini bagaimana nasibnya. Tapi ya, selamat timnas Indonesia, bye.